Pak Eka. Waalaikumsalam, Bu Maria. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar hari ini Bu Maria mau melakukan proses coaching ya, atau mengcoach Bu Mita yang sedang menghadapi masalah. Betul ya, Bu? Iya Pak, benar Pak. Karena Kebetulan kemarin posisi, Bu Mita ya. menyampaikan itu ingin ketemu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang gitu. Ya gimana Pak? Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini ya rencananya ya, Bu? Iya Pak. Oke Bu, karena posisi saya sebagai pengamat di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, ini nanti saya sudah menyiapkan untuk rubrik penilaian dari percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Mita. Yang kedua nih Bu, saya juga mau menanyakan kompetensi coaching apa ini yang mungkin akan Ibu kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching dengan Bu Mita, kira-kira. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Eka. Yang satu itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. 3 itu kompetensinya. Oke, berarti itu semua kompetensi setidaknya ingin Bu Maria kembangkan ya. Tapi Iya, Pak. kalau boleh tahu di antara 3 itu yang secara spesifik paling ingin Ibu kembangkan yang mana kira-kira dalam proses coaching nanti? Kehadiran penuh, Pak. Yang kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan. Yang kehadiran penuh ya. Kira-kira boleh tahu untuk ketercapaian indikator Bu Maria untuk bisa menghadirkan bisa menghadirkan diri Bu Maria secara penuh ketika melakukan proses coaching apa saja, Bu? Yang pertama mendengarkan aktif Pak ya. Jadi saya akan mendengarkan, ya. Kemudian benar-benar hadir di situ menggunakan rasa gitu Pak Eka ya. Oke, perlu juga mungkin semacam kayak ada tatapan wajah atau bagaimana gitu? Ya, benar Pak Eka. Oke, berarti kan bahasa itu tidak hanya dalam bahasa lisan, tapi mungkin Ibu bisa merasakan juga dari bahasa tubuh yang ingin digali dari coach Ibu ya, gitu ya? Iya, benar Pak Eka. Oke. Terima kasih Bu. Setelah ini nanti Ibu mungkin monggo kalau mau melakukan proses coaching dengan Bu Mita. Selanjutnya nanti saya mengamati dari belakang, dan setelah proses coaching nanti kita ketemu lagi ya Bu untuk menanyakan hasil coaching Ibu. Ya, punya waktu ya Bu ya. Oke. Saya tak off kamera. Selanjutnya silakan Bu Maria coaching dengan Bu Rahmita. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Mita. Bu, ini boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak Bu ini Bu? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa Bu, monggo. Sudah longgar nggih Bu nggih? Alhamdulillah sudah luang ini waktunya. Gimana Bu Mita? Ngapunten lho Bu ganggu waktu jenengan ini. Nggak apa-apa. Kebetulan ini lagi luang Bu Mita. Gimana Bu Mita? Nggih Bu, mau curhat Bu saya ini Bu. Gimana Bu? Ini loh Bu, anak didik saya itu ada yang gimana Bu ya, kurang bersemangat gitu Bu. Jadi dia itu terlalu pendiam juga, lalu kurang bersemangat. Nah itu saya bingung Bu, diapain enaknya ya Bu ya? Selama ini apa memang anaknya seperti itu, apa baru akhir-akhir ini atau gimana Bu Mita? Kayaknya ini kalau dari awal itu memang anaknya pendiam Bu. Tapi akhir-akhir ini loh Bu, akhir-akhir ini tuh malah kurang bersemangat gitu Bu. Kadang itu malah minta pulang pagi, pulang awal. Nah seharusnya kan pulangnya tuh sampai sore toh Bu. Kadang dia habis
sholat sholat duhur gitu minta izin pulang, Bu. Lah itu saya bingung kenapa dia ini, Bu. Oh, gitu ya, gitu. Oke. Nggih, Bu. Bu Mita, Nggih. kurang bersemangatnya itu setiap ada pelajaran dia nggak mau ngapain atau hanya ingin pulang atau gimana, Bu Mita? Sebentar, Bu, tak ingat-ingatnya ya, Bu ya. Iya. Kemarin itu waktu nggak semangat itu waktu pelajaran. Oh iya, Bu, pas hari Rabu ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bu. Kalau hari Rabu sama Jumat, waktu mau pelajaran bahasa Indonesia tuh pasti dia pinginnya dia itu mau izin pulang, Bu. Jadi setiap hari Rabu sama hari Jumat, Bu. Iya, dia mau izin pulang kalau ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bu. Terus gimana, Bu, ini, Bu? Kira-kira yang ditakutkan apa ya, Bu Mita ya, dari anak ini ya? Kalau gurunya ini insya Allah enggak galak, Bu. Kira-kira apa ya? Mungkin ini, Bu, dia ini loh, Bu, dia itu males nulis. Oh, males Nggak mau nulis. kalau nulis banyak. Memang setiap pelajaran bahasa Indonesia nulisnya banyak gitu, Bu? Apa gimana? Iya kan kadang disuruh ngarang itu loh, Bu. Kalau disuruh ngarang itu kan nulisnya banyak. Lah itu, Bu. Dia pasti nggak mau dia. Akhirnya kalau mau pelajaran bahasa Indonesia pasti ada aja, Bu, alasannya, Bu. Iya. Bu Mita selama ini pernah nggak melihat saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung, Bu Mita? Pernah sih, Bu, beberapa kali kalau pas saya nggak ada jam ngajar itu pas biasanya saya ada di kelas lihat pembelajaran bahasa Indonesianya anak-anak. Pernah, Bu. Iya. Selama proses kegiatan pembelajaran Bu Mita yang amati, yang dilakukan rekan Ibu gimana? Iya ya, Bu. Ini, Bu, rekan saya itu masih menyamaratakan, Bu. Jadi bagaimanapun gaya belajarnya anak itu disamakan semua, medianya sama, terus tugasnya sama. Oh iya, Bu, beliau mungkin karena belum menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya? Gitu, bisa jadi. Tapi gini Bu Mita, apa hanya untuk mapel bahasa Indonesia saja ya? Apa barangkali ada mapel yang lain gitu? Nah ini Bu, kalau mapelnya itu ada prakteknya itu dia seneng, Bu. Kalau ada prakteknya, tapi kalau sudah nulis banyak, sudah langsung diem, kalau nggak gitu ada aja alasannya entah ke belakang atau kemana gitu, Bu. Kalau Bu Mita amati ya, anak ini gaya belajarnya seperti apa, Bu? Nah, kayaknya dia ini pendiam, tapi ketika diem itu tangannya tuh pasti gerak aja, Bu. Nah, terus dia tuh senangnya kalau waktu pelajaran IPAS, waktu praktek itu, Bu, dia pasti seneng itu, Bu. Nah, pasti dia sangat menikmati kalau ada praktek-prakteknya gitu, Bu. Jadi kalau Bu Mita amati anak ini kinestetik ya, Bu ya? Nah, iya, Bu, benar, iya, Bu. Dia kayaknya kinestetik. Iya. Kalau anak ini diminta nulis banyak gimana, Bu? Nah, Bu, kalau diminta nulis banyak itu entah alasan ke belakang, entah alasan pokoknya bolak-balik alasan ke belakang, Bu. Kalau nggak ngisi minum, alasan ke kamar mandi, ada aja, Bu, alasannya, Bu. Oke, Bu Mita. Bu Mita, dari percakapan kita ini tadi ya, kira-kira Bu Mita ada rencana enggak kira-kira anak ini mau bagaimana gitu, atau Bu Mita punya tindakan apa gitu? Enaknya gimana, Bu ya? Apa ini ya, Bu ya? Saya tak ngajak rekan pengajar bahasa Indonesia saya itu ya, Bu ya. Saya ajak ngobrol santai, lalu berdiskusi gaya belajarnya anak-anak gitu, Bu. Lalu ini juga, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu juga kayaknya penting, Bu. Jadi kayaknya kapan-kapan saya ajak komunikasi gitu, Bu ya, guru pengajar bahasa Indonesianya biar mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu, Bu.
Oh, Ini Bu, kalau misalnya beli kita sekalian membuat modul ajar bersama. Jadi kita bisa menentukan kira-kira strategi apa yang cocok gitu Bu untuk anak-anak di kelas saya gitu Bu. Jadi nanti kan kebutuhan anak-anak juga terpenuhi Bu kalau kita memang bisa menentukan strategi yang pas gitu Bu untuk anak-anak Bu. nggih. Itu ya. Bagus tuh Bu Mita, nggih, perlu dicoba itu nggih. Bu Mita, dari percakapan kita, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan rencana yang jenengan sampaikan ke saya tadi, Bu? Insya Allah Bu, besok saya tak menemui guru pengajar bahasa Indonesianya Bu. Saya tak ngobrol santai sama beliau, terus nanti ngobrol-ngobrol, terus saya sampaikan maksud yang saya ceritakan Bu Maria tadi. Saya ajak komunikasi pembelajaran diferensiasi, terus ngajak buat modul bersama, pakai strategi apa yang cocok, itu nanti saya komunikasikan Bu. Saya coba komunikasikan dengan beliau gitu Bu. Nggih, Bu Mita. Semoga berhasil nggih apa yang jenengan rencanakan. Makasih loh Bu Maria. Sami-sami Bu Mita. Gimana perasaan jenengan sekarang? Alhamdulillah Bu, lega saya Bu. Tadi tuh rasanya tuh kayak ada yang mengganjal di otak sama hati saya tuh Bu. Alhamdulillah sekarang sudah plong Bu. Nggih, Bu Mita. Alhamdulillah jenengan sudah bisa menemukan solusi dari masalah jenengan gitu nggih. Saya ikut juga, ikut senang juga. Alhamdulillah. Kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Saya juga ingin dengar cerita dari Bu Mita ya nanti ya, gimana rencana aksinya gitu nggih. Nggih Bu, insya Allah. Nggih, terima kasih Bu Mita. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah kayaknya Bu. Sudah. Makasih banyak loh Bu Maria sudah menyempatkan waktu buat saya. Sami-sami Bu Mita, terima kasih. Bu Mita, saya izin ada keperluan dulu nggih. Oh nggih Bu Maria, monggo. Makasih banyak. Nggih, monggo Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Pak Eka. Alhamdulillah tadi saya sempat mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Maria. Luar biasa ya. Semangat untuk Bu Maria. Saya beri apresiasi untuk Bu Mita tadi ya dengan problemnya tadi nggih. Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan Bu Maria, sudah luar biasa tadi, sudah banyak yang bisa digali dari Bu Mita untuk menyelesaikan masalahnya tadi ya. Baik Bu Maria, di akhir percakapan ini saya mau mengajukan pertanyaan nih untuk Bu Maria. Setelah Bu Maria tadi melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu tadi kan sudah melakukan proses coaching. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan indikator ketercapaiannya? Sudah sejauh mana ini? Sesuai dengan yang Ibu harapkan dari proses coaching tadi. Oke, Pak. Saya rasa sudah tercapai, Pak, ya. Saya tadi berusaha melakukan kegiatan coaching ini, saya benar-benar hadir sepenuh hati, mendengarkan apa yang disampaikan Bu Mita. Saya juga merasakan, mencoba untuk berada di posisi Ibu Mita di saat ada anak yang semangatnya belajar kurang. Saya juga memposisikan diri seperti Bu Mita. Jadi saya tadi sudah berusaha untuk hadir penuh gitu Pak Eka. Gitu ya Bu ya. Ya, memang kalau saya amati, saya tadi sempat mengintip atau memantau dari proses coaching yang Ibu lakukan. Nampaknya saya juga sudah bisa melihat bahwa proses apa yang menjadi kompetensi atau juga indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu, saya lihat ini sudah nampak sekali di situ. Terus bagaimana dengan asumsi Bu? Tadi kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan itu tadi, apakah ada yang itu bersifat asumsi atau pendapat Ibu sendiri atau itu benar-benar Ibu gali dari
pernyataan kunci sendiri kira-kira? Sejauh percakapan tadi Pak Eka, tidak ada asumsi ya, itu semuanya mengalir dari kuncinya sendiri, dari Ibu Mita sendiri, beliaunya yang menyampaikan keluh kesahnya, kemudian saya hanya memandu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan beliaunya sendiri yang pada akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, begitu Pak Eka. Oke. Jadi tidak ada asumsi atau pendapat dari Ibu sendiri ya, murni dari pendapat Kuci sendiri yang Ibu coba gali dari situ ya. Kemudian Ya, si ya, Kuci benar. Saya bisa ya Bu. saya hanya apa ya istilahnya, pendapat yang disampaikan Ibu Mita saya rasa bagus, jadi saya hanya apa ya, menguatkan seperti itu Pak Eka. Oke. Ya Bu, luar biasa. Yang terakhir ini saya ingin bertanya ke Bu Maria sebelum proses saya sebagai pengamat saya akhiri di sesi ini. Kira-kira selain yang sudah Ibu Ibu kembangkan tadi, kompetensi apa lagi yang sekiranya Ibu ingin kembangkan? Kalau tadi kan Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Kira-kira apa lagi yang mungkin nantinya dalam proses coaching berikutnya yang Ibu ingin kembangkan? Kira-kira? Mengajukan pertanyaan. Kan itu. Jadi kompetensi mampu Ya, untuk Pak Eka, mengajukan saya pertanyaan ingin yang berbobot mengajukan ya. pertanyaan berbobot. Nggih. Oke. Nggih. Ya Ibu, luar biasa hasil coaching yang Ibu sudah lakukan. Dari hasil pengamatan saya, semua kompetensi sudah terpenuhi semuanya. Selamat untuk Ibu dan semoga nanti dari proses coaching ini bisa membuahkan hasil ya. Artinya Bu Rahmita akan lebih bersemangat lagi dan bisa menyelesaikan masalahnya tadi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Eka. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Mita. Selamat siang, gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah Bu Mita. Gimana Bu Mita sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini saya dengar jenengan hari ini mau coaching deh Pak? Insya Allah Bu Mita, karena kemarin sempat ada diskusi, kemudian ada permintaan dari Bu Maria untuk punya waktulah dengan saya untuk kita ngobrol-ngobrol. Oh, dengan Bu Maria. Iya, Bu Mita. Nggih. Di sini saya sebagai pengamat ingin menyampaikan beberapa hal dulu nggih Pak nggih. Monggo Bu Mita. Yang pertama, ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing yang nanti akan jenengan sampaikan. Lalu yang kedua, kompetensi kucing apa Pak yang ingin jenengan kembangkan nanti Pak? Insya Allah kompetensi kucing yang saya ingin kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang itu nanti bisa menggali potensi dari Bu Maria untuk menyelesaikan atas masalahnya gitu. Oh gitu. Nggih. Berarti ada 3 nggih, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, betul. Dari ketiga aspek ini Bapak, mana yang paling spesifik yang ingin jenengan kembangkan Pak? Yang ingin spesifik saya ingin kembangkan adalah di membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena bagi saya itu agak sulit ya, kadang-kadang ketika dalam sebuah diskusi ngalir gitu, kadang-kadang kita belum sempat mencatat mengambil kata kunci dari obrolan kita itu arahnya mau dibawa kemana. Jadi itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke. Dari kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot nih Pak. Nah, indikator ketercapaian apa Pak yang ingin jenengan kembangkan untuk jenengan sendiri Pak? Yang jelas saya mampu menemukan kata kunci dari apa yang beliau sampaikan.
menemukan Oke. kata kunci. Berikutnya dari kata kunci tersebut bisa saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya bukan dari asumsi saya, Bu Rahmita, tapi Oke. berangkat dari apa ya, dari materi atau dari diskusi yang disampaikan oleh Bu Maria itu sendiri. Jadi saya hanya menangkap apa yang beliau sampaikan, kemudian saya jadikan itu sebuah pertanyaan balik untuk beliaunya. Oke. Oke. Sementara itu Bapak untuk sebelum coaching jenengan, jadi nanti ketika jenengan coaching, saya nanti sebagai pengamat di belakang jenengan nanti mengamati proses coaching jenengan. Setelah coaching nanti kita bertemu lagi nggih Pak nggih? Siap Bu Rahmita, Nggih. dengan senang hati. Kita ngobrol-ngobrol dikit lagi. Siap. Mohon doanya ya Bu, semoga lancar nanti ya. Amin. Semoga lancar Bapak. Monggo silakan dimulai coaching dengan Bu Maria. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Maria, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Ya seperti ini Pak, sehat. Sehat Cuman ya Bu. beberapa hari ini agak lumayan berat gitu Pak Eka. Mohon maaf Pak, ini jadi ganggu waktunya Bapak Eka, tidak? Oh, enggak, sama sekali ya, sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Justru saya senang ini bisa ngobrol bareng Bu Maria lagi nih. Terima kasih atas waktunya ini. Kira-kira ada yang ingin Bu Maria obrolkan untuk siang hari ini kira-kira? Mau ngobrol masalah apa nih Bu Maria? Ya biasa Pak, masalah kerjaan. Saya tuh pengen seperti Pak Eka gitu loh. Jadi nanti barangkali Pak Eka bisa bantu saya nemukan solusi gitu Pak. Gini Pak Eka, kerjaan kita ini gimana? banyak Pak ya, sama Pak Eka juga sama sih sebenarnya, saya juga sama. Cuman gini Pak, saya kok ngerasa ada beberapa yang terpending gitu Pak Eka, ada beberapa yang terpending. Datang lagi pekerjaan yang baru gitu Pak Eka. Jadi saya tuh pengen semua bisa saya selesaikan dengan baik, tepat waktu, tanpa harus ada yang terpending gitu loh Pak Eka, pinginnya saya. Oke, iya Bu, jadi saya bisa menangkap nih ya, ada beberapa yang Ibu bisa dibilang itu sebuah keresahan gitu ya Bu ya? Ya, benar Pak Eka, benar. Keresahan dari Bu Maria sendiri, akhir-akhir ini merasa banyak sekali pekerjaan Bu Maria itu yang terpending gitu ya? Iya, benar Dan Pak Eka. Ibu Maria ingin ada solusi gimana sih supaya semua pekerjaan Bu Maria itu bisa terselesaikan dengan baik gitu ya Bu ya? Iya, gitu Pak Eka, benar Pak Eka. Iya Bu Maria, karena waktu diskusi kita atau obrolan siang ini nggak terlalu panjang kita ya, mungkin karena kerepotan atau kesibukan kita masing-masing. Kira-kira dari Bu Maria sendiri di endingnya atau di akhir obrolan kita apa sih yang ingin Bu Maria dapatkan kira-kira nantinya itu? Ya itu Pak, tidak ada yang terpending gitu Pak ya, kerjaan saya nggak ada yang terpending. Ada solusi gitu ya? Bisa selesai semuanya gitu Pak Eka. Ada lega gitu Pak ya, pulang ke rumah nggak ada beban gitu Pak rasanya Pak. Iya. Oke Bu Maria, ini sudah saya catat. Nah, kalau saya boleh tahu, itu berarti kondisi ideal Bu Maria seperti itu ya, pingin pekerjaan itu selesai gitu ya dengan benar. Dengan baik, tidak ada yang terpending gitu. Itu kondisi idealnya ya Bu ya. Kalau kondisi idealnya itu saya beri angka 10 atau di level 10. Terus saya membuat level nih 1 sampai dengan 10. Kira-kira untuk saat ini kondisi Bu Maria ada di level berapa nih? Berapa Pak ya? 5 enggak? Nah, kira-kira berapa ya? 6-7 lah Pak, antara 6-7. 6-7. Saya rasa sudah bagus ya 6-7. Atau boleh diceritain ya Bu, kira-kira 6-7 itu kayak gimana sih yang Ibu rasakan untuk saat ini itu? Ya, jadi gini Pak.
kadang itu kan beberapa tugas Iya, harus saya selesaikan semuanya iya, tepat iya, waktu, iya, secara keinginan semua iya, selesai gitu Pak ya. iya, iya, iya. Tapi terkadang ada Mm. 1, 2 yang masih terpending gitu Pak Eka, ada 1, Oke, 2 oke. yang masih terpending. Nah, kadang yang terpending ini sudah datang lagi pekerjaan yang baru gitu Pak Eka. Jadi kan apa ya istilahnya, numpuk gitu loh Pak. Oke, Nah, saya berarti pengen mm, bisa benar-benar clear gitu loh Pak Eka. oke, oke. Jadi Ibu merasa sudah melakukan atau sudah mencoba untuk menyelesaikan tugas itu, tapi belum Ya, sampai selesai, sudah datang tugas yang baru lagi gitu ya. nah, ya, Nah, betul. akhirnya mungkin jadi tertumpuk tugas-tugasnya gitu ya, Bu ya. Nah, ya, benar Oke, Pak Eka. oke. Itu situasi Ibu saat ini. Idealnya Ibu pengen semuanya terselesaikan, tapi ya sedikit pengalaman sih untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan beban kita kerja di sekolah kita nampaknya ya butuh proses ya Bu ya. Lah kira-kira mungkin tidak harus perfect dulu lah Bu, tapi ada progres. Tadi Ibu ada sempat cerita mungkin kondisi Ibu saat ini ada di level antara 6-7 gitu loh. Nah, kira-kira harapan Ibu setidaknya bisa naik grade di level berapa nih? Ya, pinginnya 9-10 itu Pak Eka. Antara 9-10 ya. 9-10, ya. 9-10 ya. Benar. Oke, jadi benar-benar mendekati tuntas lah. Nah, ya Nah, benar Pak mendekati Eka. tuntas pekerjaan Ibu, apapun nanti pekerjaan baru yang datang itu bisa terselesaikan semuanya gitu ya, Bu ya? Ya, benar seperti itu Pak Eka. Oke. Kira-kira rencana Ibu apa nih yang akan Ibu lakukan agar Ibu bisa mencapai level yang Ibu inginkan tadi, pekerjaan semuanya tuntas, ada pekerjaan baru lagi, terselesaikan lagi. Kira-kira apa nih rencana Ibu? Mungkin dalam waktu dekat ini kali? Pak ya. Ya itu Pak. Ya, saya harus benar-benar pandai membagi waktu, pandai-pandai memanfaatkan waktu, tidak memending gitu Pak Eka. Yang pertama itu tadi Pak Eka, memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya tidak ada yang terpending pekerjaannya gitu. Oke, jadi Ibu ingin bisa membagi waktu Nah, dengan ya, baik, itu, Pak Eka. tidak terpending gitu ya. Iya, Atau iya, benar. semacam manajemen waktu gitu ya, Bu ya. Ya, benar Pak Eka. Oke, kira-kira apa lagi nih, Bu, selain itu? Selain itu, nah kan ini Pak Eka, saat ada pekerjaan baru gitu ya, Boleh. yang lama itu kadang saya juga lupa untuk mengerjakan. Nah, karena faktor lupa itu Pak Eka. Jadi saya ingin kalau ini berkaitan dengan teman-teman kita Pak Eka ya, saya biasanya minta tolong untuk diingatkan itu Pak Eka. Tolong ingetin supaya nanti tidak terpending ya ingatkan. Seperti apa itu diingetin? Gimana Pak Eka? Seperti apa itu? Diingetinnya seperti apa itu? Misal kita ada apa namanya ngasih kuis ke anak-anak gitu ya, kuis ke anak-anak. Nah, kebetulan saya dapat kuis untuk ngasih kuis di minggu ini gitu ya. Nah, takutnya apa? Pas saat hari H, saya minta teman yang sama-sama di tim untuk ngajar, untuk ngingetin saya di hari apa gitu, ngingetin saya ya. Saya juga gak lupa gitu Pak Eka. Semacam memberi sinyal alarm atau kita minta tolong beliau membuat catatan untuk kita gitu. Itu Pak Eka. Biasanya kan kita hampir setiap hari kalau diskusi sama tim ya, sama tim apa namanya pengajar yang sama dengan kita gitu. Terus tadi saya juga ingin ini Pak Eka, belum pernah saya coba ini. Gimana? Saya pakai alat HP, saya manfaatkan. Oh, gitu ya. Oh, iya. Itu belum pernah saya coba Pak Eka. Belum pernah Ibu coba ya. Ya. Oke. Saya pengennya ingin nyoba itu juga Pak Eka. Siap. Jadi kalau saya bisa simpulkan Ibu, ada beberapa rencana yang Ibu akan lakukan nih untuk menyelesaikan masalah Ibu. Yang saya catat dari yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama Ibu ingin bisa membagi waktu, atau manajemen waktunya Ibu atur kembali. Yang kedua, Ibu juga akan berusaha untuk minta tolong ke teman yang sekiranya itu bisa dipercaya untuk mengingatkan Ibu. Yang ketiga, tadi Ibu juga barangkali mungkin nanti dengan cara masang alarm ya, sehingga nanti ada yang mengingatkan secara otomatis gitu ya Bu ya. Ya, oke, luar biasa nih Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini. Semoga berhasil nih Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan ini?
Kalau bisa ya selesai ini Pak Eka. Saya akan coba list dulu Pak Eka. Oke. Saya akan list dulu selesai saya diskusi. Saya akan list, saya tulis di sticky note, saya urutan mana yang jadi prioritas saya. Nanti saya tempelkan aja gitu Pak Eka. Oh gitu ya. Berarti kira-kira yang mana dulu nih Bu? Selesai saya hilangkan. Kenapa Pak? Berarti kira-kira dari 3 nih yang saya catat ini. Kira-kira yang mana dulu nih yang dalam waktu dekat? Saya catat dulu Pak Eka. Oke. Saya ngalamin dulu. Saya ngalamin dulu. Oke. Kemudian yang jadi prioritas, saya selesaikan dulu Pak Eka. Siap. Nah, kadang rencana itu tidak juga sesuai dengan harapan kita ya. Mesti ada rintangan, ada hambatan yang itu kadang-kadang tanpa kita sengaja muncul tiba-tiba gitu. Kira-kira dari rencana aksi yang akan Ibu buat ini, kira-kira ketika kemudian ada hambatan, adakah seseorang yang bisa Ibu mintain tolong kira-kira? Ya, ada Pak. Ya, teman dekat yang biasa ketemu, biasa sharing, ada teman dekat. Oke, jadi ada teman dekat ya, yang nanti siap membantu Ibu gitu ya, membantu mengingatkan gitu ya. Oke nih Bu Maria, kita sudah ada di sesi akhir nih diskusi kita ini. Gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah setidaknya plong. Rasanya beban bilang separuh gitu Pak Eka. Ya. Alhamdulillah lah. Yang separuh ini nanti mau saya laksanakan gitu Pak Eka. Ya, terima kasih banyak Pak Eka atas waktunya. Itu rencana benar-benar. Itu rencana yang Ibu gali dari Ibu sendiri loh ya. Mestinya Ibu akan lebih bersemangat karena kan saya hanya menggali dari apa Pak yang Ibu lakukan gitu ya. Saya ingin dengar nih kabar baiknya nanti lagi. Kapan kita punya waktu lagi Bu ya untuk ngobrol ya? Minggu depan Pak Eka nanti saya dengan Pak Eka kita ngobrol lagi gitu Pak Eka. Oke, berarti nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Saya pengen dengar nih hasil dari rencana aksi Ibu. Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka. Saya tak balik ke kelas dulu Pak Eka. Oke Ibu, sudah dapat banyak ini Ibu ya. Jadi sudah merasa plong, sudah merasa lega gitu loh ya. Berarti yang Ibu simpulkan dari atau yang bisa Ibu ambil dari percakapan ini apa tadi? Banyak hal ya? Banyak hal Pak Eka. Saya plong. Jadi bersemangat Pak Eka. Pingin dan menyelesaikan gitu Pak Eka. Oke, siap. Tidak ada yang terpending lagi gitu. Siap. Terima kasih Bu. Banyak Pak Eka. Terima kasih banyak Bu Maria atas waktunya. Semangat Bu Maria. Sukses selalu ya. Oke. Semangat Pak Eka. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya berdiri. Sama-sama. Saya mau ke kelas dulu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Eka. Sudah Pak Eka, tadi coachingnya sama Bu Maria nggih. Plong Bu, plong. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama belajar ya, meskipun saya coaching, saya juga belajar di sini. Belajar dan banyak dari Bu Maria. Pak Eka. Gimana Bu? Sedikit ngobrol-ngobrol sebentar nggih. Dari hasil coaching yang jenengan lakukan tadi. Boleh. Nggih. Dari yang jenengan lakukan tadi saat coaching tadi, apakah indikator ketercapaian yang jenengan inginkan tadi itu sudah tercapai atau belum, Pak? Iya, Bu. Kalau dari indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu kan ada 3 tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kaitannya dengan kehadiran penuh, saya berusaha untuk fokus ya dalam hal ini dengan coach sendiri. Jadi pikiran saya benar-benar fokus pada coach, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kaitannya yang kedua, kompetensi mendengarkan secara aktif. Saya benar-benar di sini tadi berusaha untuk mendengarkan kata demi kata yang disampaikan oleh coach saya, dalam hal ini Bu Maria,
dan coba saya gali apa sih akar masalahnya Bu Maria itu. Terus yang ketiga, kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya jadi juga coba menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Maria. Setelah itu saya coba untuk flashback ke beliaunya, apakah betul yang dimaksud seperti itu, terus umpan baliknya, apa rencana aksinya, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang ini Pak, yang ingin saya tanyakan, dari catatan Bapak, minta tolong disampaikan hasil dari coaching jenengan tadi, Pak. Iya, kalau menurut saya hasil coaching saya tadi lumayan lah Bu. Harapan saya sih nanti ngefek di masalahnya Bu Maria. Jadi masalahnya Bu Maria itu kan intinya beliaunya merasa bahwa beban pekerjaannya terlalu berat, belum selesai, sudah ada progres, sudah ada langkah untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tapi ketika dalam proses itu sudah datang pekerjaan baru lagi dan beliau yang merasa kebingungan. Tapi dari proses menggali melalui pertanyaan berbobot itu akhirnya beliaunya mampu menemukan solusi atas masalahnya. Di antaranya saya tangkap itu beliaunya akan berusaha untuk bisa membagi waktu dengan baik, kemudian minta beberapa rekan sejawat untuk membantu mengingatkan beliau, dan juga ini ada solusi dari beliau sendiri nih yang memasang alarm di HP, sehingga mungkin ketika badan beliau sudah merasa lelah, mungkin tidur dulu, nanti jam berapa bangun, lanjut menyelesaikan tugasnya. Kayak seperti itu sih Bu yang saya tangkap. Kalau saya catat tadi, salah satu kompetensi yang spesifik yang ingin jenengan capai tadi adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, yang berdasarkan yang jenengan lakukan tadi, menurut jenengan pertanyaan tadi sudah berbobot sesuai dengan asumsi jenengan, atau sesuai data, atau sesuai dengan percakapan mengalir dari jenengan sama Bu Maria tadi, Pak? Iya Bu, memang kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagi saya inti dari sebuah coaching itulah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang itu mampu menggali potensi dari coach sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari yang saya lakukan tadi nampaknya sih saya merasa sudah indikator ketercapaian yang ingin saya capai di sini sudah muncul sih Bu. Artinya sudah terlihat gitu loh. Hanya mungkin tadi di akhir itu ketika mungkin karena Bu Maria karena repot ya, jadi sudah terburu-buru, padahal saya ingin menyimpulkan dari hasil diskusi hari ini itu apa gitu. Tapi sekali lagi saya berharapnya sih dari hasil coaching ini bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat bagi Bu Maria untuk sama-sama lah belajar untuk menyelesaikan masalah gitu. Terima kasih Pak Eka. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Eka. Kalau tadi jenengan sudah berhasil untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi apa lagi Pak yang ingin jenengan kembangkan lagi Pak selain membuat pertanyaan yang berbobot? Saya pikir dari 3 itu yang kadang-kadang kita sempat slip gitu ya Bu ya, itu adalah kehadiran penuh Bu. Karena ya oke lah posisi kita sebagai seorang guru yang memang dituntut untuk profesional. Tapi kadang-kadang ya kita satu hal melakukan sesuatu, kita teringat sesuatu lain yang belum kita lakukan. Jadi kadang-kadang 1-2 menit itu mesti fokus itu ya bisa dibilang jadi lepas gitu loh. Jadi itu sih Bu yang ingin saya kembangkan, benar bagaimana bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya, tidak memikirkan hal yang lain ketika proses coaching itu, sehingga bisa mencerna, memahami apa yang dimau oleh coach, bisa menggali dari diri coach, bagaimana dia menemukan sendiri cara mengatasi masalahnya gitu Bu. Ada lagi Pak Eka? Saya rasa itu dulu Bu. Kalau itu nanti sudah mungkin mau lanjut untuk kompetensi yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Karena kadang-kadang mendengarkan secara aktif itu juga butuh belajar juga sih menurut saya. Alhamdulillah luar biasa Pak Eka, sederetan rangkaian
dari coaching jenengan tadi saya amati sudah luar biasa, insya Allah sudah memenuhi dari prinsip coaching itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk panjenengan, untuk Bu Maria, dan untuk saya. Sampai jumpa lagi Pak Eka, semoga kita bisa punya kesempatan untuk bertemu lagi, untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Rahmita atas pengamatannya, dan saya senang sekali ada teman diskusi di sini. Semoga kita sama-sama bergerak dan menggerakkan semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi Pak Eka. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Maria. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Maria. Alhamdulillah Bu, saya juga alhamdulillah sehat walafiat gitu ya Bu Mita. Ya Bu Mita, saya katanya mau ngadakan kegiatan coaching ya sama Pak Eka. Ini mau coaching sama Pak Eka. Oh gitu ya, semoga berjalan baik Bu Mita ya. Amin doanya Bu. Bu Mita, di sini saya kan sebagai pengamat nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian ya. Terus saya juga ingin bertanya kepada Ibu Mita perihal kegiatan coaching ya, sebelum kegiatan coaching ini nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Mita gali ke Pak Eka gitu Bu Mita? Kompetensi coaching yang ingin saya gali nanti ada 3 Bu. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oh gitu nggih. Terus Bu Mita, dari ketiga kompetensi ini nggih, apa yang ingin Bu Mita kembangkan lebih spesifik gitu Bu Mita? Mendengarkan dengan aktif Bu. Mendengarkan dengan aktif gitu ya. Terus kira-kira indikator dari ketercapaian mendengarkan aktif ini seperti apa Bu Mita? Jadi nanti pertanyaan yang saya buat itu berdasarkan dari apa yang saya dengarkan. Jadi harapan saya nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Eka dengan menggunakan prinsip rasa Bu. Oh seperti itu. Ya. Ya Bu Mita, monggo kalau mau melanjutkan ke kegiatan coaching ya. Semoga bisa berjalan dengan baik, juga Pak-nya nanti bisa menemukan solusi atas masalahnya gitu ya Bu Mita ya. Nggih, mohon doanya Bu Maria. Nanti sebelum sudah kegiatan coaching nanti juga saya akan bertanya ke Bu Mita gitu Bu ya. Oh nggih Bu Maria, siap Bu Maria. Saya mohon undur diri dulu Bu. Assalamualaikum Bu Mita. Nggih. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Mita. Gimana nih kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah nih Bu, tapi kayaknya ada kegusaran nih, ada sedikit masalah nih yang mungkin ingin saya sharingkan dengan Ibu. Kira-kira Ibu keberatan nggak ya? Insya Allah enggak, seneng aja Pak dijak sharing. Iya, kelihatan banget ini wajahnya Pak Eka ini kurang bersemangat nggak kayak biasanya. Gimana Pak? Gimana, mau cerita apa Pak? Gini loh Bu, akhir-akhir ini tuh saya mengamati murid-murid saya, terutama murid-murid saya di kelas saya ini Bu. Kok nampaknya kedisiplinan mereka itu kok kayak ada penurunan gitu loh Bu. Itu saya amati beberapa murid saya itu terpantau atau terlihat tuh sering datang terlambat. Padahal kalau kita tahu kalau di sekolah kita itu kan pagi ada aktivitas sholat duha nih Bu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Tapi Ananda ini tuh sering sekali gitu terlambat. Padahal kan ya sudah ada Bu ya peraturan, bahkan sudah ada
sanksi hukumannya yang terlambat tuh ya kita berikanlah sanksi, kita tulis, kemudian kita minta untuk mengelilingi lapangan kayak seperti itu loh Bu. Tapi kok kayaknya anak-anak itu enggak Nggih. apa ya, seperti nggak jera. Terus ini juga Bu, saya tuh takut apakah dengan seperti ini cara yang saya lakukan itu sudah berpihak pada murid atau malah justru apa ya, menghakimi murid gitu loh Bu. Jadi saya itu bingung gimana mendisiplinkan anak tapi dengan cara-cara yang bisa membangkitkan semangat anak gitu loh Bu, kesadaran dirinya terutama Bu, gitu Bu. Nggih. Iya Pak. Dari sini nanti harapannya Bapak ini setelah kita sharing itu apa Pak? Ya saya berharap sih Bu, anak-anak setelah ini nanti itu mulai tumbuhlah tanggung jawabnya, mulai muncul kedisiplinannya lah. Mungkin yang selama ini sering datang terlambat, setelah ini dengan kesadaran yang muncul dari dalam dirinya itu sudah tidak terlambat lagi. Dia punya cara lah bagaimana agar dia itu tidak terlambat gitu Bu. Terus yang mungkin hari Senin jarang atau tidak pakai atribut sekolah itu juga mulai menyadari, sudah mulai mempersiapkan, sehingga ya itu tadi Bu, sudah terlihatlah kedisiplinan anak-anak. Gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, dari yang jenengan sampaikan tadi, banyak yang poin yang saya dapat. Ada terlambat, terus tidak sholat duha, ada sanksi, lalu kurang bertanggung jawab, kedisiplinan. Nah, sekarang saya ingin ini Pak tanya, sampai sekarang ini kira-kira kalau misalnya saya ngasih jenengan 1 sampai 10, nilai tanggung jawab anak-anak jenengan ini di angka berapa Pak? Tanggung jawabnya. Kalau secara umum sih Bu, lihat kondisi murid-murid saya di kelas itu ya masih di angka 6 kayaknya Bu. Angka 6 nggih. Angka Untuk 6. kedisiplinannya? Nggih, untuk kedisiplinannya? Iya itulah Bu, antara 6 sampai dengan 7 lah gitu. Jadi saya masih belum melihat tuh anak-anak sesuai dengan harapan saya gitu loh Bu. Belum sesuai harapan nggih Bapak nggih. Iya. Nah, menurut Bapak ini kan anak-anak belum sesuai harapan. Nah, harapan yang jenengan inginkan itu seperti apa, Pak? Ya, anak-anak itu mulai bertumbuh lah, mulai berproses. Mungkin ya tidak mudah sih Bu, kayak kalau saya lihat itu. Tapi setidaknya dalam waktu dekat ini anak-anak sudah terbangun tanggung jawab mereka yang tadinya sering datang terlambat, mungkin 1 bulan jadi mungkin hanya sekali atau maksimal lah 2 kali itu terlambatnya gitu. Yang tidak pakai kelengkapan sekolah atau atribut sekolah ketika upacara jadi sudah siap, sehingga mereka kan tidak mendapatkan sanksi itu dari sekolah gitu loh. Dan saya pinginnya juga anak-anak itu terbangun gitu Bu lah, kesadaran dari dirinya, bukan karena takut dengan adanya hukuman itu gitu Bu. Nah, sekarang gini Pak, Pak Eka ingin semua kebutuhan murid terpenuhi. Nah, Pak Eka ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid panjenengan. Nah, tadi saya dengar ada sanksi Pak. Meskipun ada sanksi, ternyata anak-anak tidak jera. Nah, sekarang saya tanya Pak, menurut jenengan, menurut Pak Eka, apakah sanksi ini memang bisa Pak menumbuhkan karakter disiplin, menumbuhkan karakter tanggung jawab? Dengan sanksi ini, apakah anak-anak itu akan jera dengan apa yang dilakukan? Dengan gimana Pak? Iya Bu ya. Pada awalnya sih saya nganggap masalah pelanggaran itu akan selesai dengan hukuman. Tapi pada akhirnya tuh saya jadi teringat dengan filosofi pendidikan
Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun. Jadi mungkin dari proses itu saya akhirnya menyadari apakah yang saya lakukan ini sudah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya atau hanya sekedar memberikan judgement atau hukuman gitu Bu ya. Jadi ya itu tadi akhirnya saya ingin anak-anak itu ada kesadaran yang itu muncul dari dirinya, kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu. Gitu Bu. Ada lagi Pak? Apa ya Bu ya? Saya pikir itu dulu Ibu. Cuman apa Bu ya? Ya saya bersyukur sih. Akhirnya saya banyak belajar dari teman-teman yang juga sudah mengikuti program guru penggerak itu. Kok katanya ada itu apa cara-cara untuk mendisiplinkan anak itu tanpa harus melalui hukuman gitu Bu. Saya jadi tertarik itu Bu. Dan akhirnya kemarin saya juga coba untuk belajar itu seperti apa sih apa ya yang harus dilakukan seorang guru dalam mendidik menuntun anak supaya mereka itu disiplin tanpa ada tekanan, tanpa ada hukuman yang membuat anak itu kemudian jadi takut yang pada akhirnya itu tidak terbangun dari dirinya sendiri gitu Bu. Nah, nggih Pak, luar biasa. Sekarang Pak nih tanya nih, kan jenengan sudah menyampaikan tadi. Nah, rencana aksi jenengan Pak, rencananya ke depan agar anak-anak itu bisa termotivasi dari dirinya sendiri. Kira-kira apa yang mau Bapak lakukan ini? Nah itu Bu, makanya kemarin itu saya coba itu tanya ke teman saya yang guru penggerak itu. Terus sama beliaunya sih bagus banget Bu, Bu. Saya diberitahu terus ditunjukkan modulnya. Setelah itu saya baca-baca, ternyata di situ ada proses membuat keyakinan kelas yang selama ini kita itu berpikirnya apa ya sekedar hanya peraturan lah. Di situ ada aturan, ada sanksi. Ternyata di keyakinan kelas itu sangat bagus Bu. Jadi benar-benar di situ anak-anak digali apa ya nilai-nilai kebajikan universal yang itu berlaku secara umum, kemudian ditumbuhkan tanggung jawabnya, kesadarannya yang itu dari dalam diri mereka sehingga mereka menyadari oh ini sesuatu yang baik, oh ini tidak baik. Jadi harapan saya sih itu sih Bu dalam waktu dekat ini mau membuat keyakinan kelas nih Bu. Nggih, luar biasa Pak. Memang sangat bagus untuk keyakinan kelas itu. Mungkin ada lagi Pak rencana yang lainnya? Iya Bu, saya jadi ingat kemarin itu juga saya baca di modul itu kayak ada semacam penanganan untuk anak-anak yang bermasalah itu apa ya? Oh iya Bu, segitiga restitusi itu loh Bu. Nah, itu sepertinya bagus tuh pendampingan anak-anak yang punya masalah dengan kedisiplinan. Jadi bagaimana di situ kan ada tahapan-tahapannya ya Bu yang mulai dari validasi tindakan sampai dengan kemudian apa ya menanyakan keyakinan itu Bu. Jadi kayaknya dari segitiga restitusi itu saya yakin sih nanti anak-anak itu akan terbangun kesadarannya tanpa ada paksaan yang membuat anak itu kemudian melakukannya tidak enjoy, justru malah akan sebaiknya melakukan tindakan yang destruktif gitu Bu. Iya. Nah, selain keyakinan kelas, lalu segitiga restitusi, mungkin ada rencana lain Pak yang luar biasa lagi gitu? Mungkin kayak Bu Rahmita ini kali ya. Jadi mengcoaching murid-murid saya nih Bu. Iya sih, itu Bu. Saya akan coba. Wah, luar biasa. Ini langsung diadaptasi ya Pak ini Pak ya. Terima kasih Bu, mulai ada semangat nih untuk bisa segera melakukan nih ke anak-anak ini. Biar ada perubahan disiplin. Gimana Bu?
Iya. Ini tadi jenengan sudah menyampaikan banyak rencana aksi. Nah, ini kira-kira harapan Bapak ini yang tadi nilainya antara 6 sampai 7, setelah jenengan melaksanakan aksi, itu kira-kira target jenengan berapa Pak anak-anak ini, Pak? Ya, yang jelas meningkat lah Bu. Setidaknya mungkin kalau di level 10 sih kita berproses ya Bu. Paling tidak naik di level 8, 9, saya pikir dalam proses anak itu belajar sudah bagus Bu. Jadi nanti akan kita evaluasi dan kita motivasi terus anak-anak saya Bu. Oke. Nah, sekarang yang akan Bapak lakukan segera ini kira-kira apa, Pak? Mungkin yang paling mendesak itu keyakinan kelas dulu kali ya Bu ya. Kan ini mumpung awal tahun pelajaran nih Bu. Jadi saya akan rubah dari membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dulu. Iya, gitu Bu. Luar biasa Bapak. Sudah tidak sabar Pak saya dengar ceritanya Bapak besok ini. Oke Bu, iya ditunggu ya. Oke. Pak, sekarang perasaannya gimana nih Pak? Yang tadi awalnya jenengan agak galau, terus sekarang gimana nih Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke Bu Rahmita tadi. Yang awalnya tadi auranya itu aura letih lah. Sekarang ini sudah mulai bersemangat kembali, gitu loh Bu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu atas coachingnya, dan saya jadi lebih nggak semangat dan nggak sabar ini segera mempraktekkan ini. Ayo Pak, kira-kira kapan mau ketemu saya lagi Pak? Ini saya juga nggak sabar pengen dengar ceritanya jenengan ini setelah melakukan rencana aksi jenengan ini. Nah, secepatnya lah Bu. Sebentar lagi kan PTS ya. Ya mungkin nanti setelah PTS lah Bu Iya. kita ketemu lagi. Oke. Saya tunggu ceritanya ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih banyak. Kelihatannya mau langsung action ini. Ya mohon doanya Bu. Sudah nggak sabar nih melihat anak-anak bisa lebih baik lagi lah. Iya. Semangat Pak, luar biasa. Semoga sukses dengan anak-anaknya. Terima kasih Bu Rahmita. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Proses coachingnya hari ini Bu Mita. Alhamdulillah Bu, luar biasa tadi coachingnya. Nggih, sama-sama luar biasa anjing jenengan sebagai coach, juga Ustaz Eka, Pak Eka sebagai coaching ya. Coaching ya. Coaching, nggih, coaching. Bu Mita, saya mau nanya nih dari tadi proses coachingnya ya. Yang ini saya tanyakan, ini yang pertama, bagaimana nih pendapat Bu Mita ya tentang indikator ketercapaian yang diinginkan tadi ya. Belum proses coaching itu tadi, apakah sudah tercapai apa belum gitu Bu Mita? Menurut saya Bu Maria, alhamdulillah setelah saya menerapkan dengan mendengarkan secara aktif menggunakan prinsip rasa, receive, ask, summary, and achievement, alhamdulillah dengan mendengarkan aktif, kemudian saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi alhamdulillah insya Allah indikator ketercapaian yang ingin saya capai sudah tercapai. Gitu, alhamdulillah Bu. Luar biasa Bu Mita. Terus itu tadi Bu Mita, dari proses coaching tadi apakah ada asumsi atau pendapat dari Ibu Mita sendiri gitu? Insya Allah kalau asumsi tidak ada Bu. Jadi yang saya tangkap tadi hanya dari yang disampaikan dari Pak Eka tadi. Jadi yang dari Pak Eka saya kembangkan, yang dari Pak Eka saya kembangkan lagi gitu Bu, insya Allah. Nggih Bu Mita, nggih. Terus ini ada lagi Bu Mita yang mau saya tanyakan ini. Kira-kira nih ya, untuk coaching-coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mita kembangkan? Ini Bu, saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi tadi setelah menerapkan mendengar aktif, saya ingin mengasah lagi untuk yang membuat pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses ya.
Sami-sami selalu. Bu, Luar makasih. biasa untuk Bu Mita dengan Pak Eka ya. Nggih. Terima kasih Bu Mita. Saya akhiri dulu ya. Nggih, makasih Bu Assalamualaikum Maria warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.